Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa bangun lagi di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya, hingga kita menjadi sebaik-baik manusia, dan mudah-mudahan membuat kita tidak lupa untuk melakukan amal juga yang sebaik-baiknya. Ahsanu amal, kata Allah. Sehingga Allah akan membalas kita juga dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan dan sedikit pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan keseharian Rasulullah SAW, yang ditulis dihimpun oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il. Kita sudah sampai di bab ke-34 tentang bagaimana Rasulullah tertawa. Kita sudah sampai hadis ke-222 kemarin. Sekarang kita masuk hadis 223. Ya, Khalifah. Hadis ke-223, Ali bin Rabi'ah radhiyallahu an bercerita, aku menyaksikan Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah membawa hewan atau kendaraan yang akan ditumpanginya. Ayo. Manakala ia akan meletakkan kakinya di sang gurdi, maka dibacanya bismillah. Tahu sang gurdi nggak? Kalau mau naik kuda kan kakinya ditaruh dulu tuh di. Nah, itu namanya sang gurdi, itu tempat naruh kaki nih. Ya. Kalau sepeda namanya pedal. Enggak, kan masuk. Kalau dilepas aja capek, sakit kakinya. Ditaruh kakinya. Sama kayak kita naik motor, kalau kakinya nggak ditaruh di footstep, di tempat naruh kaki, pegel nak. Ya, sang gurdi. Kalau mau naik kuda tuh Wilmar turun kan pada ngangkat kakinya dulu kan, dimasukin kakinya kan, baru lompat kan. Nah, itu yang tempat kaki masukin itu namanya sang gurdi. Jadi ketika meletakkan kakinya di sang gurdi, maka ya, membaca bismillah. Manakala ia telah duduk tenang, ya, ketika sudah duduk di atas kendaraannya atau di punggung hewan, maka dibacanya alhamdulillah. Kemudian ia berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya
hanya kepada Engkaulah kami kembali. Jadi setelah duduk baca hamdalah kemudian berdoa itu. Jadi kalau naik motor udah duduk di atas motor baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, kita memuji Allah yang telah menundukkan kendaraan itu sehingga bisa kita tumpangi. Kalau zaman dulu kan naik kuda, naik unta. Coba kita pelajari. Kuda, unta itu kan aslinya liar. Tapi kemudian dijadikan tunggangan. Berarti dia harus jinak kan. Kalau Allah nggak tundukin itu kuda untuk mau ditunggangin, maka nggak akan bisa manusia nunggang. Makanya kita memuji Allah. Sama naik perahu. Naik perahu di laut. Kalau Allah nggak tundukin laut itu untuk bisa melayarkan perahunya, maka perahu nggak ada yang bisa berlayar di laut. Baru nyampe digulung ombak, baru nyampe ditelan sama airnya. Tapi ternyata Allah bikin laut itu mau melayarkan perahu. Jadi kalau di buku Abi itu nanti kalian kalau udah gede baca buku Abi itu yang nikmat di atas nikmat. Abi tulis kenapa perahu bisa berlayar bukan karena hukum Archimedes, bukan karena bisa berlayar karena berat jenis perahunya lebih kecil daripada berat jenis air, bukan karena di perahu itu ada rongga di badannya sehingga karena ada angin dia tidak tenggelam, bukan karena itu. Tapi karena Allah menaklukkan semua itu. Allah menaklukkan air sehingga air itu berat jenisnya lebih besar daripada perahunya. Allah menaklukkan angin sehingga angin itu mengisi perut kapal. Coba kalau Allah nggak taklukin angin, anginnya keluar, tenggelam juga. Allah taklukkan angin juga supaya angin itu nggak jadi kayak badai yang menghancurkan perahunya. Jadi bukan karena berat jenis angin hukum Archimedes itu perintah Allah kepada makhluknya ditundukkan dengan cara seperti itu sehingga manusia bisa berlayar. Pesawat, karena pakai mesin, karena ada sayapnya, bukan. Karena Allah taklukkan langit dan angin itu sehingga pesawat itu bisa terbang. Atas kehendak Allah pesawat itu bisa terbang. Kalau Allah nggak taklukkan angin, pesawat nggak akan terbang. Allah taklukkan kuda, Allah taklukkan onta, Allah taklukkan semua kendaraan yang kita tumpangi sehingga kita bisa menungganginya. Ya. Kalau mobil bukan dari sana. Ya kalau sama mobil, dia kan ada bahan bakar. Bukan karena ada bahan bakar, tapi Allah bikin bensin itu bisa jadi bahan bakar. Kalau Allah bilang nggak bisa jadi bahan bakar, nggak akan bisa, nggak kan? Ya, jadi Allah taklukkan dengan hukumnya sehingga bensin itu bisa jadi bahan bakar. Tuh, itu namanya bahasa tauhid. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu dengan tauhid, maka ada Allah semua di semua urusan manusia. Ya. Lalu apa lagi? Setelah itu ia membaca Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, Subhanaka inni walamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah 3 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sebab tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau.
Tuh, sahabat tuh nak, ya, setiap kali dapat nikmat dari Allah, yang kebayang tuh kezaliman dirinya. Kenapa? Karena boleh jadi kita sebagai manusia sering nggak memakai nikmat yang Allah berikan itu dengan cara yang baik atau untuk yang baik, atau kita kurang bersyukurnya. Jadi sahabat tuh tiap dapat nikmat aja bahkan dia minta ampun sama Allah karena khawatir ketika nikmat diberikan mereka tuh nggak bisa memanfaatkan nikmat itu sebagaimana seharusnya. Kemudian Ali karamallahu wajhah tertawa. Jadi setelah baca itu dia tertawa. Maka aku pun bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda tertawa? Ia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang kulakukan tadi. Kemudian beliau tertawa. Ketika itu aku, Ali karamallahu wajhah, bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa? Beliau bersabda, sesungguhnya Rabbmu amat kagum terhadap hambanya bila ia berkata, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ia tahu bahwa tiada seorang pun yang dapat mengampuni segala dosa selain Allah. Tuh, jadi Ali habis baca terus ketawa. Ditanya, kenapa ente ketawa Ali? Karena dulu Rasulullah ngerjainnya begitu. Bayangin nak, sahabat Ali itu pinter nak, cerdas. Tapi bahkan Ali yang cerdas saja kadang-kadang melakukan sesuatu ditanya nggak punya alasan, jawabannya cuma satu, Rasulullah juga ngerjain. Bukan karena ini bermanfaat, karena enggak, tapi karena Rasulullah juga melakukan, dan mereka yakin bahwa apa yang dilakukan Rasulullah pasti bermanfaat. Dan satu lagi yang kata Ali tadi, Rasulullah mengatakan kenapa tertawa? Karena Allah sangat menyukai, ya, sangat kagum Allah terhadap hambanya yang minta ampun. Semata karena apa? Itu bukti dia yakin bahwa hanya Allah yang bisa ngampunin dia. Nah, makanya sering-sering istighfar. Kenapa? Allah kagum sama orang yang istighfar. Sampai bahkan, Abi lupa nih hadis apa asar saja gitu. Bunyinya, jika tidak ada seorang pun, tidak ada kenapa istilah gini deh, bukan bunyi redaksinya nggak begitu, tapi Abi kasih kesimpulannya aja. Jika tidak ada lagi manusia yang berbuat dosa, artinya manusia semua buat baik gitu, nggak ada yang buat dosa, maka akan Allah matikan semua manusia itu. Allah akan gantikan dengan manusia lain yang berbuat dosa. Dan setelah dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi taubatnya orang yang berbuat dosa lebih Allah cintai daripada apa? Daripada ibadahnya orang-orang yang tidak berbuat dosa tuh sampai begitu tuh. Itu bukan hadis, tapi ada perkataan yang untuk menunjukkan apa? Betapa Allah senangnya sama orang yang bertaubat, sama orang yang minta ampun. Tapi bukan berarti kemudian, oh ya udah kalau gitu buat dosa ntar tobat, buat dosa ntar, nggak begitu, nggak boleh direncanain. Tapi sadar, berusaha untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalaupun seandainya buat dosa, segera bertobat. Allah suka, Allah kagum sama hambanya. Makanya Rasulullah katakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap kullu Bani Adam, anak Adam itu khata'un, berdosa. Artinya apa? Semua anak Adam nih, kita nih manusia itu pernah buat dosa pasti. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa. Bahkan orang yang berbuat dosa aja masih bisa jadi orang baik di mata Rasulullah. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat. Insya Allah kalau kita bertobat, Allah akan ampuni. Ya, tapi syaratnya dipenuhin. Kalau taubat jangan dikerjain lagi. Yang kemarin tuh jangan taubat kumat atau taubat sambel atau taubat tomat. Ya. Itu
hadis ke-223. Terakhir deh, ya. Ini udah hadis yang terakhir di bab ini. Hadis ke-224. Amir bin Sa'ad radhiyallahu an menceritakan pengalaman ayahnya. Ayahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sebagai berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi sesungguhnya aku melihat Nabi Sesungguhnya aku melihat Nabi nanti biarin aja duduk. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa pada waktu perang Khandaq. Dengerin. Saat melihat Nabi tertawa waktu perang Khandaq sehingga tampak gigi gerahapnya tuh. Jadi ketawanya cukup lebar sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Ya. Selanjutnya saat Amir bin Sa'ad bertanya, apa sebabnya Rasulullah SAW sampai tertawa? Nanya, kenapa Rasulullah ketawa? Saat ayahnya menjawab, ada seorang laki-laki kafir memegang perisai. Pada saat itu saat bertugas sebagai pemanah. Laki-laki kafir itu berkata, begini. Artinya nggak disebutin kata-katanya apa, cuma disebut pokoknya panjang begini dia ngomong. Dengan perisai penutup dahinya. Jadi dia sambil berkata dengan perisai yang menutup dahinya. Jadi perisai itu sampai menutup mukanya. Maka saat mencabut anak panahnya, tatkala laki-laki itu menyembulkan kepalanya, jadi dia kan begini, begitu dia ngintip, begitu dia nongolin kepalanya, maka saat melepaskan anak panahnya, ternyata tidak meleset. Dia kena anak panah. Anak panahnya mengenai diri laki-laki itu. Jadi laki-laki kafir itu, ya kan dia begini kan, pas di perang Khandaq ya tadi ya. Ya dia nutupin begini pakai perisai. Begitu dia nongol, saat narik busurnya, dilepaskan anak panahnya, kena. Orang itu mirip semalam pas. Berarti kena gitu tuh. Iya. Nanti pas penaklukan, ya kan. Bamsi itu begitu pemanahnya itu nongol, dipanah sama dia, kena. Ternyata tidak meleset, anak panahnya mengenai diri laki-laki itu. Ia pun terjungkal ke belakang, mental gitu, dan terangkat kakinya ke atas. Tahu nggak? Terjungkal sampai kakinya ke atas gitu. Ya, seperti itu. Melihat kejadian itu, Nabi SAW pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Jadi ketawa gitu. Nah, karena melihat jatuhnya sampai, kalau bahasa orang Betawi, kejengkang. Ya. Apa sebabnya Nabi SAW tertawa? Amir bin Sa'ad menjawab, karena saat berhasil membunuh laki-laki kafir itu. Ya. Hebat gitu. Karena senang saat berhasil panahnya tidak meleset. Itu aja nak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Jadi Rasulullah kalau senyum kelihatan gigi serinya, tapi kalau ketawa kelihatan gigi geraham. Tapi nggak sampai terbahak-bahak. Wah, nggak sampai begitu. Ya. Ya. Itu tertawa yang apa istilahnya, tertawa yang nyenah, tertawa yang nyen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tadi Ali bin Abi Thalib sering nyontoh Rasulullah walaupun tanpa alasan. Alasan cuma satu, Rasulullah melakukannya. Nah, mudah-mudahan kita juga gitu. Apa yang Rasulullah lakukan yang kita baca dari kitab ini, kita coba lakukan. Kalau ditanya kenapa melakukan, Rasulullah melakukannya juga. Semata ingin mencontoh, meneladani Rasulullah. Kalau udah begitu nak, Rasulullah pasti suka, Rasulullah pasti sayang sama kita. Kenapa? Dia mau nyontoh sayang. Ya, dan kalau Rasulullah sayang, kita sayang, maka insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaatnya untuk kita, dan bahkan
Allah akan tempatkan kita di dalam surga tetanggaan sama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan membaca istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi